beberapa pihak agak terburu-buru menilai tentang putusan Dewas. Ini harus kita pisahkan antara putusan kode etik dengan putusan pidana. Orang yang sudah kena putusan Dewas bisa dipidana. Pidana tetap dilanjutkan. Nah, itu katanya Dewas ini udah paling berat. Menurut saya ya masih bisa lebih berat lagi. Dan itu yang saya sesalkan. Kenapa Dewas tidak bisa memisahkan antara undang-undang dengan kode etik. Sehingga tadi teman-teman itu berpedoman atau berpandangan agak berbeda. Ya tadi saya bilang, karena tidak dilanjuti oleh tindakan penyidikan oleh para penyidik KPK. Yeah. Ya, kalau tadi langsung ditangkap, ditahan, wah komentarnya akan beda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Eri Muhtar Muhammad dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman juga akan melakukan penelusuran hukum yang dikemas dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Pada episode kali ini, Serambi Adi Warman akan membawakan tema dengan judul Runtuhnya Pamor KPK, Sanksi Koruptif Pegawai KPK Tidak Sekedar Maaf. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak video berikut. Sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung. Sanksi etik untuk pegawai hanya berupa sanksi moral. Dalam hal ini permintaan maaf. Yang terberat itu adalah permintaan maaf secara terbuka dan langsung. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik kepada 90 pegawai yang terlibat pungutan liar di rutan KPK. 78 diantaranya terkena sanksi etik berat berupa meminta maaf secara terbuka. Dewas menyebut 90% tahanan KPK dimintai uang. Total pungli yang diterima terperiksa mencapai 6 miliar rupiah. Tapi tiba-tiba ketika ini pungli hanya diminta-minta maaf, ini jadi bahan tertawaan. Logika paling sederhana saya juga tidak nyambung ini. Ini etik yang sekedar membuang sampah aja, itu dipersamakan dengan pungli, padahal pungli itu bagian dari korupsi. Kami juga mendorong agar Kedeputian Penindakan KPK segera merampungkan proses hukum terhadap puluhan pegawai KPK itu. Karena pungutan liar itu dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari praktik korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini saya pikir ada apa sebenarnya? Kenapa kok tiba-tiba Dewas gampang untuk melakukan pemilihan hukum? Political will-nya di mana? Kalau misalnya kita merujuk pada politik hukum, ini harusnya Dewas secara tegas mengatakan bahwa sistem sanksi kepada pegawai KPK itu harus merujuk pada Undang-Undang KPK dan Perkom Dewas KPK. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman telah hadir di studio bersama kita, Bapak Adi Warman. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat Kang Edi, sehat. Alhamdulillah Pak, ya alhamdulillah. Bapak gimana puasa Pak? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Senang sekali mendengar ya Pak. Mungkin ini saya mohon maaf sebelumnya. Saya mohon maaf lagi terkait juga dengan video ya Pak ya. Kita sepertinya sudah membahas tema ini, kita bahas kembali terkait dengan 93 pegawai KPK yang disanksi oleh Dewas. Ini terkait dengan kode etik. Menurut Bapak, apa sih yang diperiksa oleh Dewas KPK? Terima kasih Kang Eri ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Kang Eri barusan,
terkait dengan video, izinkan saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua, umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa. Kembali kepada pertanyaan Kang Eri terkait dengan video, memang saya melihat beberapa pihak agak terburu-buru menilai tentang putusan Dewas. Ini harus kita pisahkan antara putusan kode etik dengan putusan pidana. Orang yang sudah kena putusan Dewas bisa dipidana. Pidana tetap dilanjutkan. Mungkin orang ada ya, beberapa orang yang banyak bahkan ya yang kecewa karena kelihatan dipenggal. Harusnya setelah putusan Dewas, saat itu juga para terhukum masuk sel untuk menjalani mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Ya kan, itu baru mungkin orang akan sob, akan lebih paham, oh seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba memberikan penjelasan terkait dengan kode etik. Apa sih kode etik? Bagaimana Dewas menyidangkan kode etik? Kode etik itu berasal dari dua suku kata, kode dan etik. Kode itu tanda yang disepakati bersama. Ethics itu dari bahasa Yunani artinya watak atau adab, ya. Jadi tanda yang disepakati bersama, pedoman yang disepakati bersama untuk mengatur tentang adab, mengatur tentang perilaku di KPK. Ya. Nah, perilaku di KPK ada Dewas yang mengawasinya. Ya. Dewas hanya sebatas tentang perilaku tadi, tentang etik tadi. Dari sudut pandang etik itu sebenarnya bisa kita pisah atau kita perdalam menjadi tiga. Etik terhadap kepatuhan, etik terhadap nilai atau moral, etik terhadap profesional. Nah, Dewas itu mengawasi itu. Sanksinya tidak berat seperti sanksi pidana, karena ini sanksi moral, sanksi sosial. Alangkah eloknya kalau sanksi moral atau sanksi sosial ini bisa lebih ekstrim. Misalkan kawan-kawan KPK, oknum saya sebutnya, yang patut diduga melakukan pungli, itu selain minta maaf, tapi dia harus membersihkan jalanan sepanjang Jalan Kuningan sebagai bentuk permintaan maafnya. Mungkin efek jerahnya ada, gitu kan? Ya, itu bisa dilakukan, tetapi tidak dilakukan oleh Dewas. Nah, itu katanya Dewas ini udah paling berat. Menurut saya ya masih bisa lebih berat lagi. Atau suruh lari dari ujung ke ujung ini, saya minta maaf, saya menyesal berbuat. Karena efek sosial, efek jerah, hukuman sosial, hukuman moral. Iya, itu akan jauh lebih berat dibandingin permintaan maaf yang dilakukan ini, ya. Sehingga tadi teman-teman itu berpedoman atau berpandangan agak berbeda. Ya, tadi saya bilang karena tidak dilanjuti oleh tindakan penyidikan oleh para penyidik KPK. Yeah. Ya, kalau tadi langsung ditangkap, ditahan, wah, komentarnya akan beda gitu. Iya, betul. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan nggak terkait hukumnya? Pidananya bagi perilaku pungli itu diatur di dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 99. Tetapi saya sebelum menjelaskan pasal apa dan bagaimana unsur-unsurnya, saya ingin menyampaikan bahwa di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 31 tahun 99 yang sudah diperbarui oleh Undang-Undang 20 tahun 2001, itu seluruhnya ada 45 pasal. Di dalam 45 pasal itu ada 30 bentuk tindak pidana korupsi. Dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, saya bisa meringkas menjadi 7 tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah terkait dengan kerugian keuangan negara. Setiap ada kerugian keuangan negara,
di situ berpotensi untuk dikatakan tindak pidana korupsi. Nah, itu perlu saya sampaikan. Yang kedua, suap menyuap. Tindak pidana suap menyuap itu artinya apa? Para pencari keadilan atau orang yang meminta pelayanan dari pemerintah itu memberikan sesuatu kepada aparat atau kepada petugas agar dia mendapatkan perlakuan khusus. Dia yang aktif, jadi masyarakat yang aktif. Iya. Nah, itu suap menyuap. Ya, itu jelas sekali. Kalau suap menyuap dua-duanya kena pidana. Ya, clear di situ ya. Itu undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tetapi di akhirat kena lagi. Pemberi dan penerima suap dua-duanya masuk neraka. Clear juga di situ kan. Iya, Pak. Nah, yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Jadi apapun alasannya, setiap orang mendapatkan jabatan, dia melakukan penggelapan, baik uang ataupun benda-benda milik negara atau benda yang dalam penguasaan jabatannya. Ya, yang sangat sederhana, misalkan dia anggota DPR oknum, sudah berhenti, udah mengundurkan diri atau pensiun, mobil dinasnya masih dipakai. Banyak yang seperti itu. Ya, itu penggelapan dalam jabatan. Yang berikutnya adalah pemerasan. Nah, pemerasan inilah yang disebut pungli kalau dilakukan oleh aparatur. Nah, yang tadi Kang Eri tanyakan, melanggar pasal berapa? Melanggar pasal 12. Di situ dikatakan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Kita lihat E-nya, ini yang huruf E-nya ini yang pemerasannya. Pegawai negeri, unsurnya itu adalah pegawai negeri ya, atau penyelenggara negara. Ya, kalau ditanya siapa penyelenggara negara, kita lihat nanti pasal 1-nya. Ya. Termasuk pegawai kontrak dan lain sebagainya. Bahkan orang yang menerima gaji atau uang dari APBN itu masuk dalam istilah penyelenggara negara. Dengan maksud ada mens rea, ada niat dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya, ini biasanya menguntungkan dia atau dia setor ke atasan. Ya, kalau tadi misal pegawai rutan Salemba cabang KPK, ya dia memperkaya diri sendiri atau setor ke pimpinan. Pimpinannya mungkin level rutan gitu ya. Nah, itu secara melawan hukum. Melawan hukum ini ya ada undang-undang yang dilawan, ada peraturan yang dilanggar. Atau menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya ya. Dia ada kekuasaan sama dia, terus dia memaksa. Lu kalau nggak bayar sekian, nggak bisa besul. Kalau nggak bayar sekian, nggak bisa gunakan HP. Kalau nggak, ya inilah pemerasan. Jadi yang aktif adalah penyelenggara negara, ASN itu. Nah, jadi dia itu orang, mohon maaf, orang tahanan tadi suka tidak suka, terpaksa harus membayar, terpaksa harus ngasih, terpaksa harus mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Nah, ini ancaman hukumnya sudah jelas, ada minimal paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pak, bagaimana kalau dilakukan oleh pegawai KPK? Diperberat, karena diatur di dalam pasal 67-nya. Diatur dengan tegas di situ, setiap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau pegawai pada KPK yang melakukan tindak pidana korupsi dipidana nggak tanggung, diperberat 1/3 dari ancaman pidana pokoknya. Jadi kalau tadi minimal 4 tahun, dia tambah 1/3. Tadi maksimal 20 tahun, tambah 1/3. Diperberat, bukan diringankan. Saya udah terangkan tadi udah 4 atau sudah 5 tuh. Yang berikutnya apa? Perbuatan curang. Tadi ke-4, sekarang ke-5, perbuatan curang yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Itu juga masuk kategori korupsi. Yang ke-6 apa? Yang ke-6 adalah benturan kepentingan dalam pengadaan.
Ya, misalkan saya penyelenggara negara, saya punya family, punya adik ya, atau punya siapa gitu kan, ya kan, atau punya Samsul gitu kan, ya kan, untuk lakukan pekerjaan, tender bohong-bohongan dan lain sebagainya, nah, supaya menang gitu kan, supaya menang ya. Ada orang lain, ada benturan kepentingan dengan saya, yang orang lain itu bisa kalah. Nah berikutnya, yang terakhir gratifikasi, pemberian dalam arti luas. Nah itu ada 7 dari 30 jenis tindak pidana kita ringkas menjadi 7. Nah ini buat teman-teman para penyidik, hakim tipikor, jaksa penuntut umum, tipikor harus sudah menguasai yang begini. Jangan nuntut orang asal pasal 2, pasal 3, pasal 2, pasal 3. Ya. Itu yang sering terjadi tuh. Saya lihat teman-teman jaksa begitu, teman-teman ya pasal 2, pasal 3. Bahkan hakim ini bosan. Pasal 2, pasal 3, pasal 2, pasal 3. Ya. Padahal ada 7, bahkan ada lagi tindak pidana korupsi yang dikatakan tindak pidana korupsi, padahal tindak pidana itu bukan tindak pidana korupsi. Ya. Itu seperti apa? Iya, seperti menghalang-halangi atau merintangi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau proses persidangan tindak pidana korupsi. Nah ini hati-hati. Ini pengacara sering kena di sini nih. Kalau dia membela terlalu berkelebihan, dianggap menghalang-halangi. Ya, karena definisi menghalang-halangi itu subjektif sekali, tergantung si penyidik atau penuntut umum atau hakim tadi. Nah ini nanti debatable. Atau bank yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan terkait tentang rekening tersangka, nah ini juga kalau dia nggak memberikan keterangan dipidana. Nah berikutnya dikatakan juga seorang saksi atau ahli memberikan keterangan tidak benar atau berbohong. Nah itu dianggap tindak pidana korupsi juga. Atau satu lagi, orang yang memiliki jabatan dan jabatan itu ada undang-undangnya yang mengatakan rahasia, seperti advokat. Ya dia ada pegang undang-undang rahasia clean-nya. Atau dokter atau profesi lainnya. Tapi kalau di kasus korupsi, tindak pidana korupsi, itu tidak berlaku. Terkecuali cuma satu, rohaniawan. Mungkin di agama tertentu ada pengakuan dosa, Katolik atau Nasrani itu ada pengakuan dosa. Nah itu dia dilindungi, dia hanya itu yang dilindungi. Nah yang terakhir, seorang saksi memberitahu identitas pelapor. Nah itu bisa dikatakan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi 7 dan 6, 13 sebenarnya untuk kita hafal di luar kepala terkait Undang-Undang Tipikor 3199 yang sudah dirubah dengan 2021 tahun 2001 ya. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah, memang Dewas mengakui sanksi ini kurang berat dengan alasan terkait ASN. Itu mungkin ya saya ngeliat ini seperti dagelan Pak, di mana mungkin ngerasa kayak dari Dewas sendiri ingin menghukum secara seberat-beratnya, tapi ternyata terpentok dengan ASN. Ini balik lagi kepada yang sebelumnya ketika KPK diangkat menjadi KSN. Nah ini bagaimana menurut Bapak? Itu sebuah pendapat masyarakat atau pendapat Kang Eri ya, yang sah-sah aja. Dan itu yang saya sesalkan, kenapa Dewas tidak bisa memisahkan antara undang-undang dengan kode etik. Kalau bicara kode etik, tadi yang saya katakan, etik itu berbasis yang pertama kepatuhan. Di ASN juga ada etika kok, ada kepatuhan. Itu dimanapun profesi ada etik. Kedua berbasis nilai atau moral. Yang ketiga berbasis profesional. Kalau tadi terbentur katanya dengan ASN, kan ada lex spesialis rogat lex generalis. ASN tadi bisa dikesampingkan dengan ada khusus untuk KPK berbeda. Perlakuan KPK kan berbeda dengan ASN pada umumnya.
Ya. Ini yang kurang didalami oleh teman-teman yang ada di Dewas. Tadi kalau saya mungkin di Dewasnya kode etiknya diperbaiki sedemikian rupa, sanksinya permintaan maaf dengan nyapu jalanan pakai tulisan kaos, kami mohon maaf pelaku pungli di rutan Salemba cabang KPK, untuk memberikan efek jerak. Atau lari dari Monas ke Senayan dengan mengucapkan 1000 kali kalimat mohon maaf kan seru tuh, efek jerak, dan itu sanksi sosial, bukan sanksi pidana. Nah, setelah itu dilakukan, selesai, penyidik KPK yang menangani kasus itu langsung tahan. Atau penyidiknya dari Polda, Tipikor Polda, tahan. Baru masyarakat itu beranggapan KPK, oke, kalau ini udah runtuh, pamornya memang udah berkali-kali runtuh, udah jatuh, ketiban tangga, digigit monyet. Ya, ini sekarang kondisi KPK saat ini. Kepercayaan nyaris sudah tidak ada. Untuk terakhir Pak, pertanyaan yang kedepannya menurut Bapak, mungkin Bapak bisa yang evaluasi lah terkait dengan Dewan. Yang pertama, kita harus melakukan evaluasi keberadaan teman-teman kita di Dewas tadi, personilnya. Yang kedua, harus ada perbaikan kode etik KPK, termasuk di situ aturan sanksinya. Karena kalau bicara tentang etika, itu tentang berbasis moral atau berbasis nilai, itu kalimatnya cuma satu, benar atau salah. Sama dengan hati nurani, ya atau tidak, benar atau salah. Tidak berpikir tentang logika. Oh, pungli, salah. Oh, tidak pungli, benar. Gitu. Jadi gampang untuk memberikan sanksi moralnya, dan berikan kewenangan untuk Dewas itu memberikan sanksi moral yang berlaku di masyarakat. Kita bisa gali sanksi moral dari hukum adat. Ada di beberapa tempat di negara kita yang melakukan hukum sanksi moral luar biasa. Seperti apabila ada anak muda, pasangan melakukan kan ada sanksi moral, harus bayar berapa bata, harus kerja bakti ya. Jadi budaya itu bisa kita angkat, masukkan ke hukum tertulis terkait dengan etik misalkan, atau dengan hukum yang lain. Tapi perlu saya sarankan ke depan, pedoman etik dari KPK harus diperbaiki. Dan teman-teman Dewasnya juga dievaluasi kembali. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan, Kang Eri. Terima kasih banyak Pak Adi atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat selain buat saya pribadi juga buat para sahabat Serambi Adi Warman. Demikianlah acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen channel Serambi Adi Warman. Saya Eri Muhtar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.